Bisakah kita hidup dari profesi seniman ini? Ini gendut. Ada sempat beritanya masuk di portal media juga. Sempat masuk di portal media, penari paling muda. Ya, kemarin waktu Hari Tari Dunia ikut menari termuda karena umur 3,5 tahun. Di dunia kesenian ini yang saya tidak bisa move on. Bangun tidur dengar suara musik, mau tidur lihat orang menari, pokoknya yang berhubungan dengan kesenian, seni tari, musik, budaya seperti itu. Akhirnya kayak ada yang lain kalau saya tidak melihat itu semua. Buat seniman tuh sosok pemimpin seperti apa yang ideal buat seniman? Yang mau lihat orang menari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan portal media, terima kasih sudah hadir lagi di edisi spesial kemerdekaan Indonesia. Hari ini seperti yang saya janjikan kemarin-kemarin, kita akan berusaha untuk banyak mengundang profesi-profesi untuk kita tanya-tanya mengenai profesinya dan kita hubung-hubungkan dengan kemerdekaan. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial sekali karena satu keluarga dia datang. Satu keluarga dia datang. Ada Kakak Redo, ada Kakak Oshin, sama Kakak Umu. Kakak Umu. Assalamualaikum. Ini keluarga seniman ini semua ini. Ini suaminya yang bapak ini director, istrinya koreografer, anaknya penari. Ya. Jadi darah seniman begitu kental dalam diri kita ini semua ini. Oligarki. Oligarki seniman. Lembaga namanya Lembaga Seni Budaya Batara Goa. Mantap, sudah kemana-mana kan? Sudah keluar negeri, sudah kemana-mana. Iya. Ini paling bertanya kayak ini. Ini sebenarnya saya sudah tanya misalnya kemarin kan saya sempat podcast juga Kak Cucut toh? Iya. Sempat Kak Cucut saya bilang, "Pung, jadi seniman bisa ndak hidup tuh?" Dia bisa. Pertanyaanku buat kita. Jadi seniman bisakah untuk hidup? Profesi ini kan jadi profesi ya. Ini bukan bilang misalnya hobi-hobian menari-menari kan, bukan. Tidak kan? Ya. Ini profesi kan? Bisakah kita hidup dari profesi seniman ini? Ini gendut. Iya, betul. Hidup dan menghidupi. Iya. Umu. Iya. Bau Umu. Iya. Ini penari. Ada sempat beritanya masuk di portal media juga. Sempat masuk di portal media, penari paling muda. Iya, kemarin waktu Hari Tari Dunia ikut menari. Termuda karena umur 3,5 tahun. Paling muda. Ini disuruh-suruh kah dia? Tidak. Dia yang mau. Dia itu pertanyaannya paling. Apa yang kita lihat berdua waktu pertama kali kayaknya penari deh ini anak ini. Dia yang melihat. Tidak pernah ibunya latihan bilang ikut latihan. Tidak. Nggak ada. Pokoknya dia ikut. Sorry. Memilih profesi ini kenapa? Kenapa mau jadi seniman? Dipilihkan. Saya dipilihkan sama Tuhan. Ini sama-sama ya. Iya, ini kan sama-sama seniman ceritanya toh. Satu-satu saya tanya paling. Kakak Redo dulu. Kenapa mungkin jadi seniman, jadi presiden, jadi saya kira kita sarjana teknik. Siapa tahu setelah ini ada partai yang tawarin bisa juga. Nah, maksudku kita sarjana teknik ini ceritanya nih. Setahu saya juga sempat berbisnis. Ya, jadi saya itu generasi kedua di Batara Goa. Generasi kedua. Almarhumah ibu saya pendirinya itu penari juga. Ayah saya juga pemusik. Tadi kalau pertanyaannya, apakah bisa hidup? Saya bisa disekolahkan. Jadi orang tua juga seniman. Orang tua seniman. Dan ada satu case yang bikin mau tidak mau saya harus berkesenian. Iya. Dipaksa ke sama orang tua? Jadi
ibu saya itu penari. Oke. Dia yang mengelola Batara Goa. Iya. Waktu itu beliau harus diamputasi. Amputasi. Ketika di masa recovery-nya itu saya terjun ke kesenian. Nah, ibu saya juga tidak memaksa seperti saya memaksa. Bilang anak saya juga harus tidak. Cuman caranya ibu saya itu soft. Caranya soft. Ya, dalam artian ketika saya mau diajar tata kelola kesenian, saya itu tidak kayak di Batara Goa itu tidak seperti sanggar lain. Oh maaf, saya tidak membandingkan, tapi tidak mutlak bahwa ibumu owner, bapakmu komposer, ada project di luar negeri kamu bisa ikut tidak? Jadi ibu saya kalau kamu mau ikut, kamu harus bikin projectmu sendiri. Nah terus saya waktu itu caranya saya belajar kalau dia ada project dengan teman-temannya, datang temannya bule apa, saya disuruh jadi supir. Oh jadi karir awal tak ini Di sebagai Batara Goa seniman. saya Supir Iya. dulu, oke. Supir, kru angkat. Kru angkat. Jadi kalau anak-anak mau pentas, saya yang siapkan set alatnya. Tapi dari situ saya belajar teknik bagaimana setup sound, miking untuk penari. Akhirnya saya bisa belajar bagaimana membuat rider. Dan bisa dibilang Batara Goa sanggar pertama yang ketika Anda order Anda diberikan Ada ridernya ya. Dan ridernya bukan saya mau kopi 5, tidak. Tapi lightingnya bagaimana? Lightingnya seperti apa? Saya mau SM57, saya mau SM58 begitu. Terus dari situ saya belajar dan ya akhirnya saya terus berproses dan ternyata di dunia kesenian ini yang saya tidak bisa move on. Nggak bisa move on. Nah, memang di sini Mi Jiwata. Di sini ketemu sama istri juga penari ya. Sama susah move on. Itulah. Kakak Osin, kalau kita tadi tidak ada paksaan dari orang tua. Kalau kita jadi penari, Iya, itu tadi saya bilang sebenarnya orang tua juga seniman? Bukan. Oh enggak. Malah saya jauh berbeda dengan orang tua saya. Kebetulan kan waktu ini saya mau bilang saya dipilihkan sama Tuhan. Mungkin garis hidup saya di sini. Karena sekolah saya semua jalur umum. Maksudnya saya sarjana ekonomi, tidak ada hubungannya dengan kesenian ya. Memang karena waktu kecil saya tinggal di rumahnya Ibu Ida Yusuf Majid. Ya di Yama. Jadi Yayasan Angin Mamiri. Ya, jadi mau tidak mau karena Mama Ida memang almarhum meminta saya untuk belajar. Mungkin dia lihat saya bisa jadi penari atau umur berapa masuk ke 6 tahun. Oh 6 tahun ya. Orang tua yang masukkan atau orang tua saya, bapak saya waktu itu meninggal. Kemudian tante saya kebetulan tinggal di rumah beliau. Nah tante saya yang bawa saya ke situ, tinggal di situ. Sekolah di situ. Akhirnya sebenarnya kalau waktu umur segitu sebenarnya saya tidak suka. Suka menari. Iya, karena tarian tradisional Sulawesi Selatan itu kita tahu bagaimana pelan, agak-agak membosankan. Sementara saya lebih suka yang lebih ke energi, punya energi. Tapi karena saya takut, saya segan sama Mama Ida, jadi saya belajar. Nah itu kalau ada yang bilang cinta lahir karena terbiasa, mungkin dari situ. Bangun tidur dengar suara musik, mau tidur lihat orang menari, pokoknya yang berhubungan dengan kesenian, seni tari, musik, budaya seperti itu. Akhirnya kayak ada yang lain kalau saya tidak melihat itu semua. Terlebih berjalannya waktu, saya memang menari juga jadinya. Tapi waktu mau naik kelas 4 SD saya pindah kembali ke, sebenarnya saya dari Enrekan. Jadi saya pindah ke Enrekan sampai SMA, sekolah di sana, selesai masuk kuliah lagi, mulai lagi menari di Yama. Sempat terputus. Ya. Menari lagi.
Dan itu karena sudah terbiasa jadi kayak sudah cinta dengan Cinta kembali ini ceritanya. Ketemu Ini sama Kakak Redo. Kakak Redo di proyek Lagaligo Ya, Lagaligo yang mana tahun berapa yang nih? 2018 di yang Bali. World Bank di Ya. Nusa Dua. Di Nusa Dua. Saya ikut audisi, lolos jadi penari ini filmnya juga, Iya. pemainnya, Dia aktornya. aktor dan Ya. penari di situ, saya tim produksi. Ya. Ini paling pertanyaanku. Kita kan pengalamannya menari di dalam negeri dan di luar negeri lah ceritanya sudah. Apa perbedaannya sih? Ada perbedaan enggak kita bawa tarian itu di luar negeri? Atau pertanyaanku begini, pernahkah kita oleh direktur sutradara luar negeri? Mungkin itu yang waktu Robert Wilson ya. Lebih kalau perbedaannya ya mereka lebih disiplin tentu. Lebih disiplin. Lebih apa ya? pengalaman pasti proud. Tunggu dulu. Ini orang bule tahu tarian kita? Tahu. Ya. Ada kan pendampingnya ya. Saya ikut mulai dari Lagaligo di riset. Saya kan tadi cerita saya jadi. Iya. Jadi Siapa namanya tadi sutradaranya? Robert Wilson itu keliling Sulsel. Keliling Sulsel terus? Ya, dan untuk Lagaligo itu diangkat ke panggung, produsernya itu jual 2 rumahnya di Bali. Hanya untuk memanggungkan Iya, Lagaligo itu. tidak sembarang. Ketika produsernya minta izin untuk Lagaligo diangkat ke panggung dan oleh Datuk Luwu waktu itu menyampaikan amanahnya bahwa ketika kamu mau mengangkat Lagaligo ke panggung, kamu jangan setengah-setengah, harus semuanya, harus the best waktu itu. Ketika film sutradara terbaik, ketika teater pun sutradara terbaik. Jadi ini menurut produsernya ya, karena dia yang masuk waktu itu. Ya harus yang terbaik. Robert Wilson itu bukan ketiga terbaik tapi 3 besar dunia untuk teater sampai saat ini. Nah itu pertanyaanku paling, kenapa budaya kita itu bukan banyak, bahkan lebih berani orang luar negeri yang mengangkat kebudayaan kita dibandingkan anak negeri sendiri. Karena mereka lihat lebih unik, betul. Ibarat kata sama kayak kita lihat kalau orang boleh datang ke Indonesia lebih wow, mungkin kita juga kalau keluar lebih wow, terus apresiasinya mereka lebih tinggi, resource-nya lebih tinggi. Dan juga Indonesia itu senimannya baru tahun 2000-an awal, ya akhir 90-an, 2000-an setelah reformasi pun di bidang kesenian juga ada desentralisasi. Jadi setelah Orde Baru, waktu Orde Baru sentralisasi seniman ini. Begitu setelah Orde Baru ada desentralisasi. Ya, saya mohon maaf aja. Dulu kan kalau ada dari pusat mau keluar bawa promosi kan paling kesenian Jawa atau Bali, Jawa Bali. Jadi orang luar juga taunya Jawa Bali. Nah, pasca reformasi lah akhirnya jejaring itu terbuka karena kebetulan saya nggak hubungkan ya, tapi internet terbuka juga kan tahun segitu. Akhirnya jejaring terbuka, walaupun yang buka jejaring kita sebenarnya teman-teman seniman di Jawa juga. Gitu. Begini, di antara banyak negara, sudah berapa negara kah? Misalnya? Kalau kami terakhir bulan lalu perform di Copenhagen. Kan pertanyaannya dari banyak negara yang kita lihat, yang sudah kita manggung ini ceritanya tuh. Yang paling enak manggung di mana? Amerika. Iya, New York kemarin. Kenapa? Antusiasnya lebih. Iya. Dan ini apa? Kenapa bagaimana nak ciri ya menyanyi Ki bagaimana Ini suka menyanyi. bagaimana apa lagunya atau menari? Apa lagunya? Bagaimana Amerika tadi? Jadi kenapa membanggakan, karena
Kami waktu itu ikut Battery Dance Festival. Apa, sorry? Battery Dance Festival di New York. Oke. Itu 42 tahun penyelenggaraannya, baru pertama kali Indonesia. kurator mereka menerima seniman dari Indonesia. Dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan, Makassar. Dan tim mereka yang datang ke Minta supaya seniman Sulsel manggung di sana. Sorry, kan sudah banyak kita bikin karya ini, toh? Iya. Masterpiece itu yang mana menurut tak? Kalau yang kemarin yang di New York, itu tarian apa namanya? Nari ya, teater. teater tari. Teater tari, oke. Jadi tentang, kebetulan istri saya juga ada Torajanya. Jadi kita angkat cerita folklore dari Toraja, opera Lebonna, tentang batin Lebonna kita angkat dalam bentuk opera. Walaupun sebenarnya harusnya itu betul-betul opera yang penarinya banyak, tapi karena masalah resort, visa terbatas, jadi itu tarian tentang apa sih? Tentang seperti Romeo and Juliet. Ada tahunya Romeo and Juliet kita. Versi Toraja. Versi Toraja ada tahu. Siapa nama tokohnya? Lebonna dan Pairengan dan Lebonna. Lebonna itu ceweknya. Oke. Jadi Pairengan cowoknya. ini cerita dari ini kan dulu ada folklore itu namanya batin Lebonna, rintihan Lebonna. Rintihan Lebonna. Karena dia gentayangan ceritanya. Orang meninggal ceritanya ini. Dia menagih janji Kan sama janji sehidup semati tahu atau tapi dia sudah mati, cowoknya belum mati. Kau mati, saya mati, kamu masih hidup. Kau masih hidup. Udah jadi. Jadi dia gentayangan. Dia gentayangan, dia tagih janjinya. Tagih, nah dia tagih nih. Tapi dia enggak tagih langsung ke cowoknya, tapi ke temannya, ajudannya. Orangnya lah, atau orang suruhannya yang orang pernah ngambil balok begitu. Kalau dia ambil balok begini, dia gangguin. Tapi maksudku ini kan cerita rakyat yang sudah lama sekali berarti. Sudah lama sekali ya. Pertanyaanku begini, kenapa sih anak-anak orang Indonesia, anak-anak muda hari ini, seperti yang saya juga termasuk ini otokritik juga terhadap saya kan. Saya lebih paham Romeo and Juliet lah daripada Lebonna ini. Apa yang salah? Menurut tak? Pertama, soalnya yang paling utama peran media juga, Bos. Oke, siap. Saya dikritik ini ya, silakan. Ya, peran media itu penting. Oke. Apalagi dulu ya sebelum sosmed. Ya, lanjut. Dia mau nyanyi. Lanjut deh, terus. Apa ya? Kita belum melihat kebudayaan itu sebagai satu sektor yang sebenarnya bisa menarik sektor lain. Oke. Anggap begini, karena kita tidak bisa belajar dari Korea. Oh iya, betul. Korea itu awalnya dia sikat kita dari Budaya. Dramanya dulu. Iya. K-pop, nanti ikut mie mobil listriknya, ikut mie bannya, ikut mie apanya tuh. Iya. Saya bahkan tahu ada beberapa orang itu yang gara-gara seringnya nonton film Korea sekarang tidak pakai subtitle kalau nonton film Korea. Iya. Dan itu kita yang tidak punya ya. Kita tidak punya kemampuan untuk bilang bahwa kebudayaan kita. Karena budaya kita sama. Oke, bagaimana? Budaya di Sulsel itu Makassar, Bugis punya juga budaya aksara. Oh iya. Kenapa orang lebih bangga belajar aksara kanji, aksara Korea daripada aksara Makassar, Bugis, gitu. Lontar. Iya ya, betul ya. Gitu. Iya, karena di luar negeri barangkali memang diajarkan di sekolah-sekolah kan, maksudku kan. Sedangkan di luar negeri sekarang banyak yang mengajarkan budaya kita, begitu, bahasa Indonesia. Iya. Gamelan. Iya. Banyak sekarang jurusan yang seperti itu. Begini pertanyaanku paling buat keluarga seniman ini. Pemerintah sudah memberikan perhatian yang cukupkah terhadap para seniman? Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir ada beberapa program dari pemerintah pusat yang mensupport seniman-seniman yang ingin berkarya. Jadi kalau dulu-dulu itu kebanyakan seniman ke luar negeri
apa istilahnya, ikut promosi pariwisata, promosi Iya. jarang bilang saya ada karya diundang ke luar negeri. Iya. Itu betul-betul Anda harus bangun jejaring sendiri. Nah, dulu tuh. Dulu. Oke. Sekarang ada platform yang disiapkan oleh Kemdikbud, pemerintah, yang memudahkan seniman untuk mengakses bantuan dalam berkarya. Entah dia mau bikin festival, mau pentas, atau ada undangan dari luar negeri. Itu ada. Sebagai anak Sulsel ini ceritanya, sebagai seniman Sulsel, seberapa kaya kah sebenarnya ini kebudayaan tak? Memangnya ini kebudayaan tak bisa jika kita bangga-banggakan keluar ini? Oh, bisa sekali. Bisa. Kita Sulawesi Selatan saja ada 4 etnis besar yang mempengaruhi kebudayaan tak, ada Bugis, Makassar, Toraja, Mandar. Nah itu saja, Bugisnya saja sudah luas sekali. Ditambah lagi yang lain. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengemas itu, mami yang kurang packagingnya. Contoh waktu kemarin kami diundang ke Amerika. Terus kita juga diundang untuk buat workshop di Broadway. Workshop di Broadway. Di Broadway New York. Yang mana kita tahu untuk seni pertunjukan Broadway itu sudah best lah. Nah, waktu itu kita angkat satu karya almarhum maestro, masterpiece-nya Andi Mutundro. Maestro kami itu Mak Lino, yang basicnya itu dari tari Pakarena. Istri saya waktu itu mengemas workshop itu dalam bentuk meditasi dalam gerak. Jadi memang sekarang itu seniman juga harus jeli melihat ketika kita memuntaskan karya atau apa, jangan menyusun satu sinopsis atau satu ide dengan alasan saya ingin mempromosikan budaya bla 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 tapi harus ada, seni itu harus menjadi solusi begitu. Seni harus menjadi solusi. Sekarang di luar itu jejaring di luar, produser luar itu melihat ngapain saya membayar Anda hanya untuk mempromosikan budaya Anda. Tapi seni dan budaya Anda itu harus menjadi solusi juga buat secara global. Entah itu karya kita harus menyuarakan kesetaraan. Ada isu yang ada nilai yang dibawa. Ada value lebih. Ada value yang mau dibawa untuk orang di sana. Iya, nilai-nilai kesetaraan gender misalnya. Kesetaraan gender, peace. Terus kayak kemarin mania tentang bumi. Ya, tentang bumi, lingkungan gitu ya. Gitu. Nah, waktu kemarin itu di mana? Di Copenhagen mereka membawakan tentang Mak Lino, tentang bagaimana woman empowerment. Gitu. Jadi tentang isu gender juga ada itu tadi. Ya, di kesenian, di budaya-budaya kita kan isu-isu gender yang bisa diangkat banyak. Isu-isu global tuh banyak bisa diangkat. Banyak. Iya. Bagaimana budaya kita mengajarkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan melalui upacara-upacara ritual. Itu gitu. Ada. Tarian, tradisi kita mengajarkan banyak itu ya. Bagaimana perempuan mengolah emosinya. Nah, itu yang diangkat kemarin di Broadway, di workshop itu, dan pesertanya itu dari pelaku meditasi, bukan cuma penari, ada penari balet, ada meditasi, ada dari Cina, ada dari Korea, ada dari yang datang tertarik untuk itu. Kakak Osin, saya mau tanya ini Kakak Osin, mungkin itu kalau orang nari tiap gerakan kan beda makna gitu ya. Itu apa ini? Bagaimana? Nah, itu dia sebenarnya jadi PR juga buat kita penari, karena saya lihat sekarang orang lebih mementingkan keindahan geraknya saja tanpa ada kesesuaian dengan apa yang mau dia sampaikan, misalnya maknanya apa gitu. Oke. Memang
kita kalau gerakan-gerakan tarian-tarian yang dulu itu lebih ke sederhana, tapi kenapa dia bisa eksis sampai sekarang karena itu dia punya nilai makna yang tetap dia jaga. Kayak padupa. Padupa masih tetap ada sampai sekarang. Iya, saya itu setiap pengantin itu lihat itu tarian padupa itu. Tapi kayak kehilangan ini juga Mi, karena banyak yang orang rubah-rubah Mi. Dan orang juga padahal kalau di tarian itu sebenarnya satu kesatuan antara kostum yang dipakai, musik dan gerakan. Dan orang juga lupa siapa yang punya karya. Iya, kadang lupa itu. Jangankan juga. maknanya, yang punya tarian juga kadang lupa disebut. Iya, jangan lupa, saya juga nggak tahu. Ini saya minta belajar ini kalau begitu. Pak Dupa itu siapa yang bikin dan bicara tentang apa sebenarnya itu tarian Pak Dupa itu? Pak Dupa itu yang punya itu almarhum Andi Nurhani Sapada. Ya. Jadi Anda bayangkan maestro almarhum itu membuat satu karya yang bertahan puluhan tahun dan bagaimana pahalanya nih? Iya. Jadi lahan cari uangnya. Lahan cari uangnya orang. Iya. Dan tidak bayar kan? Iya, sampai ada saya nggak tahu ya, ada kemarin instansi pemerintah yang buat acara yang tari masal Padupa. Ya, mudah-mudahan sebelum itu paling tidak ada sebutlah siapa atau doakan doa bersama. Iya, gitu. itu paling saya mau tanya. Buat seniman, perlindungan hukumnya buat seniman hari ini tuh bagaimana sebenarnya? Coba bayangkan Pak Dupa itu kayak saya misalnya tuh setiap kali pengantin tari Pak Dupa, acara seminar. Saya pikir itu tari Pak Dupa itu tahun tradisi. Iya, 200 tahun generasi. Oh tidak. Tahun 62 Itu sekitar tahun 60-an. Waktu itu ada acara Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Jadi dulu itu Pak Dupa tari masal, dan kenapa namanya Pak Dupa karena memang dari Pak Dupang. Apa tuh? Alat dupa yang dari tanah itu. Oh. Baru perkembangan akhirnya formasinya jadi sedikit jadi bosara apa semua. Oh, sorry, itu cerita tentang apa sih Pak Dupa itu? Penyambutan. Terus rasa syukur kepada Dewata. Jadi dulu saya lupa judul, agak panjang soalnya, dan bahasa Bugis itu judul aslinya. Karena properti yang dipakai Pak Dupa jadi orang menikah jadi Pak Dupa. Pak Dupa itu bukan nama tariannya awalnya. Bukan, ada Dewata apa gitu. Jadi judulnya itu untuk rasa syukur kepada Dewata begitu. Oh, hampir di setiap acara pemerintah ada yang itu selalu ditarikan. Tapi itu ada yang lebih miris. Apa itu? Jadi ada juga salah satu karya maestro kita itu gurunya istri saya almarhum Mama Ida. Itu tari Pakuru Sumanga. Pakuru Sumanga. Dia sama dengan tari Pak Dupa. Jadi dulu kan dua maestro itu bersaingnya positif. Bikin tarian satu. Sama-sama punya kualitas. Nah, ini tari Pakuru Sumanga. Saya beberapa minggu yang lalu diundang di Kerajaan Selangor. Dan kita disambut oleh sanggar di sana tari Pakuru Sumanga. Namanya di sana itu tari Puja. Ya, dan itu sudah didaftar di warisan kebudayaan di Raja di sana dari tahun 90-an. Jadi kita sendiri tidak tahu loh. Iya. Ini kayaknya di karya-karya maestro zaman dulu tuh secara administratif kita kayaknya tidak kuat maksudku Iya, dan itu tari Pakuru Sumanga kentara sekali karena lagunya lagu Adi Raja, dan tetap dia pakai itu. Bahasanya juga bahasa Bugis ya, Pak? Bahasa Bugis. Iya, bahasa Makassar. Bahasa Makassar ya. Lagu Adi Raja. Dan tapi yang patut diapresiasi karena mereka juga tetap menyebut bahwa ini tarian dari sini. Gitu. Yang bangga dengan budaya lokal kita masuk itu tetangga sebelah. Ini pertanyaanku. Kita kan sudah berpuluh-puluh tahun berkesenian ini ceritanya, berpuluh-puluh tahun. Kan sekarang tuh istilahnya ada anak milenial, anak Gen Z, anak apa segala macam. Ada perbedaan enggak?
terhadap perhatian terhadap budaya ini, terhadap tarian ini? Ada, ini biasa berhadapan. Kalau saya lihat sudah mulai, mereka mulai tertarik. Oh, lebih Iya, tertarik justru iya. yang sekarang ya? Malah antusias karena mungkin sekarang panggung-panggungnya sudah mereka sudah diberi banyak ruang panggung. ya. Di Dan sekolah lebih- juga masuk di kurikulum. Iya. Ya, alhamdulillah Ya. gitu ya, Jadi alhamdulillah. selain di sekolah mereka cari tempat belajar yang lebih Profesional lah sanggar, ceritanya ya. sanggar gitu. Baik cari sanggar. Ya, betul. Lebih pintar anak dulu atau anak sekarang? Sebenarnya Kalau pintarnya, iya, karena ini banyak pengaruh-pengaruhnya jadi sebenarnya kan kalau di kesenian bukan cuma pintarnya, tapi bagaimana disiplinnya. disiplinnya, attitude. Itu yang utama. Oke, balik pertanyaanku. Untuk membedakan dia penari yang baik sama yang kurang baik, apanya yang kita lihat kan? Postur tubuh misalnya dia harus kurus kah? Dia harus let's say misalnya dia harus tinggi semampai kah? Misalnya. Tergantung tariannya. Iya, karena memang yang membutuhkan. Sama, ada orang bilang saya kuasai tari Pakarena, saya kuasai tari ini. Tari Pakarena lah. Saya ambil contoh satu. Dari situ sebenarnya kita bisa lihat karakternya. Oke. Kami di Batara Goa itu dulu kan ada sering kerjasama dengan Kemlu, beasiswa seni budaya Indonesia, dan beberapa bulan itu teman-teman dari 12 negara Oke. belajar di tempat kami. Oke. Kita dari attitude-nya bisa dilihat yang mana bagus tari Pakarenanya. Iya, jadi kadang ada yang masuk urakan, selengean. Dia belajar tari Pakarena, karakternya lebih jadi, terus kebersihannya juga dijaga, Oke. sampai caranya berpakaian juga lebih ini. Attitude sehari-hari mempengaruhi itu kah? Iya, makanya kenapa kami angkat meditasi dalam gerak, karena bukan meditasi dalam artian Anda bertapa, tapi itu mind wellness. Oke. Karena inspirasinya dari almarhum maestro kami waktu dia pentas di Rishikesh, India waktu itu di hadapan pimpinan meditasi yoga di sana. Mereka sampai berdiri memberi apresiasi, memberi patung Dewi Saraswati ke ibu saya. Widih. Sampai dia bilang, pakai apa yang kamu tarikan ini itu salah satu bentuk meditasi level tinggi gitu, karena kamu bisa menjaga keseimbangan emosi kamu. Sedangkan kan kalau kita tahu Pakarena itu musiknya kencang, tundukannya apa semua, tapi bagaimana dia bergerak itu tetap tidak pelan. Tapi kalau kita resapi kekuatannya itu di situ, gitu. Dia bisa jaga emosinya. Artinya begini kakak, kita sebagai anak sulsel tuh kalau keluar negeri dengan basis bahwa kita punya budaya kaya tuh bisa jiki bertepuk-tepuk dada, saya anak sulsel. Malah harusnya itu yang bikin kita sombong kalau di luar. Iya. Karena makanya presiden bilang DNA negara bangsa kita itu kebudayaan. DNA bangsa kita Indonesia itu itu adalah kebudayaan, dan kebudayaan itu long term investment. Long term investment. Jadi memang ya kita punya tambang, kita punya apa segala ya kekayaan, tapi hal yang akan bisa kita jadikan komoditas, maaf saya bilang komoditas ya, tapi yang bisa kita banggakan ketika kita di luar itu budaya kita. Bisa sekali jiki bangga dengan budaya atas sendiri. Iya bos. Sebenarnya masalah, kalau anak sekarang bilang masalah mindset gini. Mindset gini deh. Selalu kita anggapannya itu budaya hal-hal lampau. Iya. Yang perlu dijaga. Iya. Kampungan. Kalau bicara budaya tuh kalau televisi tuh hitam putih terus ada garis-garisnya gitu-gitu. Toto aja. Iya. Anu bas itu aja. Saya kemarin di Copenhagen kan habis pentas saya tidak langsung ganti baju, masih pakai kostum tari Toraja kebetulan terakhir itu. Jadi saya jalan bikin konten juga. Orang semua lihat,
dia bilang bagus bajunya keren kayak gitu, bangga dong. Berarti apa yang mau apa yang mau bikin minder sama anuta budaya dari apa warsa ya namanya, kain itu motifnya mereka suka, bahkan sampai mau dia beli yang kita pakai perhiasan unik mereka lihat. Bangga lah. Kakak, karena episode kali ini adalah episode spesial kemerdekaan, saya harus tanya ini kepada seniman ini. Sudah merdekakah kita? Sudah merdekakah kita? Sudah merdeka mungkin. Sudah merdekakah kita? Dari segi apa nih? Terserah dari segi mana. Yang merdeka tiap 17 Agustus kita menari di 17. Tapi buat teman-teman seniman mungkin saya mewakili. Iya. Ketika kami ditanya apa arti kemerdekaan itu, bagaimana ketika kebebasan berkarya itu dilindungi. Kebebasan berkarya dilindungi. Walaupun teman-teman seniman juga harus mengerti bahwa tidak ada kebebasan yang hakiki dalam berkarya, tetap ada batasan. Terus dalam artian kebebasan berkarya dilindungi bukan hanya dilarang dan boleh, tapi ketika Anda berkarya ada dukungan. Sponsor dari pemerintah kurang, mungkin ada sponsor dari swasta. Itu merdeka-merdekanya seniman itu. Mau ada karyaku ini, mau ke pentas. Oh iya, ada di sponsor. Ayo kita pentas. Kemerdekaannya seniman itu. Kakak, ini template pertanyaanku ini selalu di edisi spesial kita. Sedikit lagi kita akan hadapi pilkada. Kita akan pilih pemimpin. Buat seniman tuh sosok pemimpin seperti apa yang ideal buat seniman? Yang mau lihat orang menari. Yang mau lihat orang menari. Iya, biasa menari tunduk-tunduk. Nggak tahu kita jelek kah atau apa kah. Padahal sudah dandan cantik. Yang mau lihat kesenian Kami kan sudah menghadapi beberapa gubernur. Iya. Sudah pentas di hadapan beberapa kepala negara. Menghargai. Kan kadang ada yang sibuk main HP gitu. Ada juga yang antusias. Nah itu bedanya di luar negeri tidak ada pegang HP, orang lihat sampai selesai. Tepuk tangan juga panjang. Di sini gini terus. Ya dan mungkin jelek dia atau tidak suka. Dia punya program-program yang pro kesenian. Bukan cuma kesenian ya, tapi kebudayaan. Secara ini bagaimana? Ya walaupun ada budaya memang yang agak sulit diterapkan. Sudah tidak relevan sama. Karena kebudayaan sifatnya dinamis. Tapi kan ada yang ciri khas kita yang sebenarnya dia bisa banggakan begitu. Jadi pemimpin itu paling tidak dia bangga gitu dengan seni budayanya. Saya tidak peduli dia pemimpin dari mana. Kita bicara apa ini kak? Indonesia, provinsi. Kata pemimpin buat kita yang mana? Terserah kita. Pemimpin yang saya tidak mau dia peduli dia dari mana asalnya. Tapi dia harus bangga dengan budaya daerah yang dipimpinnya. Gitu. Terserah dia dari mana. Termasuk kebijakannya ya. Kapan Ki menari lagi nak? Kapan mau menari lagi? Insya Allah mudah-mudahan ada. Ini sudah sering menari kan ya? Iya, kemarin di Copenhagen. Mudah-mudahan di Maroko nanti di November, sama di New York lagi tahun depan. Ini pasportnya kalau diperiksa ini lebih banyak stempelnya daripada stempel paspor. Sampai ini kan stempel Dora toh. Kakak terakhir ini, kalau saya kasih kesempatan untuk bicara sama masyarakat Sulsel, apa kita mau bilang? Saya itu
lebih mengajak saudara teman sesulsel. Iya. Jangan sampai saya kutip salah satu yang selalu saya pegang ini almarhum Om Asdar Muiz. Oke. Wartawan dan seniman senior. Oke. Jangan sampai budaya itu, seni budaya kita itu macam sepatu usang yang ditinggal di rak sepatu yang kita biarkan usang, baru ada orang lain ambil, dibersihkan sedikit, dia pakai, kelihatan keren, baru kita mencak gitu. Itu punya aku. Iya. Gitu. Harusnya kita yang lebih bangga, kita yang mengangkat. Tapi alhamdulillah teman-teman masyarakat Sulsel dan khususnya generasi muda sekarang lebih sudah aware ya, sudah. Iya, termasuk kayak konten kreator, sudah banyak konten kreator yang berbasis kesenian. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang di podcastnya Portal Media. Terima kasih juga sudah diundang. Ini edisi spesial, jadi tamu-tamunya harus spesial ya. Iya. Dan sampai nanti setelah ini ada partai hubungi saya bisa di bawah ini. mumpung pilkada banyak tarian nanti nih. Ini. Terima kasih Kakak Redo, Kakak Osin, sama Bau Umu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah hadir lagi di edisi spesialnya Portal Media, edisi spesial kemerdekaan. Boleh kawan-kawan Portal Media boleh taruh di kolom komentar profesi apa lagi yang harus kami undang dan kita tanya-tanyai serta kita tanya arti kemerdekaan buat mereka. Terima kasih. Saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.